Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dan qiyamul lail yang saya hormati dan saya banggakan. Tema yang diamanahkan kepada saya untuk dibahas dalam tausiah ini adalah nilai-nilai pendidikan dalam ibadah saum. Hadirin wal hadirat, dalam ibadat saum itu semuanya bernilai pendidikan. Kalau kita lihat di dalam perintah untuk saum, yaitu di dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada 4 nilai pendidikan dalam ayat Al-Quran tersebut. Pertama, panggilan yang mengandung pujian. Yang kedua, perintah yang sopan. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, penghargaan. Ketika Allah memanggil orang-orang untuk berpuasa dengan kalimat, wahai orang-orang yang beriman, itu adalah nilai pendidikan. Seorang guru yang memanggil anak muridnya, kemudian memakai bahasa sopan dan pujian, itu akan berbeda hasilnya dengan menyebut nama. Misalkan, wahai Ahmad. Tetapi ketika Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, kemudian seorang guru memanggil wahai anak bapak yang ganteng, wahai anak bapak yang pinter, tentu di situ sudah ada nilai pendidikan di mana seorang guru memuji anak didiknya. Yang kedua, kutiba alaikumussyam. Di situ mungkin kalau tidak salah dalam bahasa Arabnya dimajhulkan, telah diwajibkan. Kalimat telah diwajibkan kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, itu kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang paham dengan pendidikan dan orang yang profesional. Kalau kita menyuruh anak misalkan dengan kalimat, "Nah, ayo bangun, adzan telah didengarkan." Berbeda dengan kalimat, "Nih, dengar adzan." Beda nggak kira-kira apa? Itu sopan. "Nah, ayo bangun ke masjid, adzan telah didengarkan." Berbeda dengan dengar tuh adzan. Ya. Itu nilai pendidikan. Kemudian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, itu motivasi. Kalau puasa itu berat, saya tadi analogikan dengan sekolah. Kalau belajar itu berat, kalau menghafal itu berat, kemudian guru mengatakan, "Nah, suruhan untuk menghafal kali-kalian ini
bukan kepada kamu saja nak, tapi kakak-kakak kelas sebelum kamu juga sama menghafal. Kira-kira ada nggak dorongan untuk menghafal? Itu nilai pendidikan. Apalagi ujungnya la'allakum tattaqun, itu adalah reward, penghargaan. Kalau kamu bisa melaksanakan ini, nanti insya Allah kamu akan jadi juara kelas. Bapak dan Ibu, itulah nilai-nilai pendidikan di dalam saum. Apalagi kalau kita melihat misalkan Allah dalam hadis kursinya menyatakan as-saumu li wa ana ajzi, itu pun pendidikan. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Di situ kenapa Allah menyatakan puasa itu untukku? Karena ada nilai-nilai pendidikan. Satu, nilai ketaatan, kejujuran, kedisiplinan, kesabaran. Kalau sholat, ada dalam hadis begini. Saya mohon maaf, berapa menit ini? Ini saya belum tahu nih. Kalau ini ya 10 menit. Ini udah 8 menit. Ya. Kalau kita lihat misalkan begini, ada dalam hadis itu begini. Semua ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 dan semuanya buat pelakunya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadirin, kenapa Allah menyatakan puasa itu untukku? Karena ada 3 hal. Pertama, manusia meninggalkan kesenangan hidupnya, yaitu makan dan syahwat karena Allah. Kalau sholat bisa enggak? Karena Allah. Belum tentu. Bisa juga karena panggilan tetangga. Bisa juga karena nggak enak sama tetangga nih kalau nggak berjamaah. Tapi kalau puasa tidak. Ya. Jadi pertama, meninggalkan makan dan minum serta syahwat karena aku. Yang kedua, manusia mau berlapar-lapar, berhaus-haus karena aku juga. Yang ketiga, manusia mau menerima takdir Allah untuk menahan lapar, haus dan syahwat dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu pun karena aku. Tetapi kalau ditanya begini, ibadah lain itu kan dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Apakah puasa bisa lebih? Bisa. Tapi juga bisa nggak dapat apa-apa. Kenapa Bapak dan Ibu? Puasa bisa melebihi pahalanya lebih dari 700, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Imam Ghazali kan ada puasa itu dibagi 3. Umum, khusus, dan khususil khusus. Puasa umum adalah puasa yang hanya meninggalkan hal-hal yang dibatalkan. Tapi gosip jalan, ya, ngomongin orang jalan, pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak bergaul, selesai. Itu namanya puasa umum. Yang kedua, puasa khusus. Puasa khusus itu bukan hanya makan, minum, dan syahwat yang ditinggal, tapi tangan, mulut, telinga, kaki ikut puasa. Jadi ada dalam hadis kan, kalau kalian sedang berpuasa lantas ada yang ngajak berantem, jawabnya apa? Ana soimun, saya sedang berpuasa. Itu baru puasa khusus. Karena kalau tidak sedang puasa pasti berantem dia. Yang ketiga, khususil khusus adalah puasa bukan saja dia meninggalkan hal-hal yang dibatalkan, bukan juga sekedar meninggalkan secara fisik, tetapi juga dengan hati. Hadirin, tentu pahalanya berbeda kepada yang melaksanakan puasa secara umum, secara khusus, dan secara khususil khusus. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, puasa itu
hilang dari sifat ria. Jadi susah orang ria untuk puasa. Sholat bisa ria. Berangkat ke masjid, ingin dilihat si anu, ria. Zakat dipanggil orang-orang ke rumah, padahal yang dibagi cuma 10.000, ria. Tapi nggak ada orang bisa ria dari puasa. Miring kanan, miring kiri, ngeludah sana, ngeludah sini, nggak ada. Justru yang tidak puasa bisa pura-pura puasa. Baru keluar dari warung makan, keluarnya ngeludah sana, ngeludah sini. Jadi orang yang puasa itu susah untuk ria. Oleh karena itu, maka kata Allah, as-saumu li wa ana azzi. Nasrun minallah fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.